kembali lagi bersama saya Anderson. Pada kesempatan hari ini senang sekali kita bisa kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita langsung saja membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kesempatan hari ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada anaknya yang terkasih, yaitu Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati. Dan Tuhan, kami tidak mau melewatinya begitu saja. Kami mau kami semakin mengenal Engkau. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, dari surat Timotius. Kau yang menolong kami Tuhan agar kami dapat memahami kerinduan-Mu untuk kami. Biarlah Tuhan juga yang membantu kami agar kami semakin hari semakin dekat kepadamu, terus mengasihi Engkau, dan Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada perikop yang kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 ini, kita melihat seorang Rasul Paulus mencatatkan ini untuk menasihatkan anak yang terkasih, yaitu Timotius. Dia sadar betul bahwa seorang Timotius di umurnya yang masih muda, di usianya yang masih muda, perlu mendapatkan satu nasihat-nasihat yang baik, suatu masukan-masukan yang benar begitu. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu menjadi teladan yang benar. Menjadi teladan yang benar. Dan kalau kita lihat di dalam pasalnya yang keempat, di sini Rasul Paulus menasihatkan anaknya yang terkasih, memberikan masukan kepada anaknya yang terkasih tentang begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Dan untuk mengcounter itu semua, perlu adanya satu kesadaran dari diri seorang Timotius. Oleh sebab itu, seorang Rasul Paulus menjelaskan beberapa hal yang perlu menjadi hal penting ataupun hal yang sangat-sangat penting untuk dimiliki menjadi seorang saksi Kristus. Perlu diperhatikan adalah di pasal yang keempat yang ke-12 ini. Dia berkata di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus menasihatkan anaknya yang terkasih. Dia menasihatkan Timotius karena waktu itu Timotius masih muda. Dan oleh sebab itu dia perlu mendapatkan masukan-masukan yang baik. Dan tentu di dalam seorang penginjil atau di dalam seorang pelayan Tuhan, dia perlu memiliki sikap ini. Sikap-sikap yang sangat penting untuk dimiliki sebelum seseorang keluar ke lapangan, sebelum seseorang pergi menginjil, sebelum seseorang melayani Tuhan dengan semangat, perlu memiliki hal ini. Ada hal-hal lain juga yang sangat praktis yang seharusnya perlu dipelajari juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Misalnya secara berbicara, secara berpakaian, secara hal-hal yang lainnya, hal yang perlu menjadi sudut pandang tertentu. Misalnya ketika seseorang pergi penginjilan, dia tidak berpakaian rapi. Misalnya dia memakai pakaian yang bau, jadi badannya bau begitu. Jadi hal itu mengundang suatu situasi yang tidak nyaman. Orang ketika mendengar omongan dia, oke, yang dia jelaskan adalah firman Tuhan, tetapi ketika kesaksian hidupnya itu menjadi sesuatu hal yang buruk kelihatan orang, ini tidak mungkin orang bisa mendengar dia. Belum lagi kalau orang melihat dia dengan pakaiannya yang tidak
rapi, dengan bau badannya, misalnya bau keteknya, orang semua pada tutup hidung begitu. Ataupun dia pakai kaos yang bau, dia tidak memperhatikannya, mungkin karena malas mencucinya dan lain sebagainya. Hal ini hal praktis yang sebenarnya perlu dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Karena mengapa? Karena seorang pelayan Tuhan akan terjun ke lapangan, dia akan pergi menginjil, dia pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kesaksian tentang firman Tuhan akan dia bawa. Dan terlebih penting juga kesaksian akan hidupnya. Karena yang orang lihat adalah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ketika seorang pelayan itu tidak memiliki sikap yang baik, bagaimana mungkin dia bisa dipercaya? Bagaimana mungkin dia bisa dicap orang, oh ini pelayan Tuhan? Dan kembali kita kepada konteks yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini. Menjadi teladan yang benar. Rasul Paulus mengingatkan anak yang terkasih menjadi teladan yang benar. Apa saja yang perlu diperhatikan menjadi seorang teladan yang benar? Apa saja hal-hal yang perlu menjadi titik acuan bagaimana seorang pelayan yang benar? Hal yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu. Rasul Paulus menyadari bahwa dia perlu memiliki suatu pengetahuan di dalam berbicaranya. Teladan. Ketika seseorang berkata-kata, tentu kata-kata yang dia keluarkan ini akan didengar, akan diserap, akan dipahami, dan akan dibawa. Apakah informasi yang dia bawa, apakah informasi yang dia berikan ini bermanfaat, apakah benar atau salah. Jadi pengetahuan kita, kemampuan kita, ini akan terlihat dari gaya bicara kita, dari apa yang kita bicarakan, dari perkataan kita. Kalau seseorang yang sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, dia sudah memahami jalan keselamatan yang benar, tentu secara mulutnya, secara ucapan bibirnya, dia pasti akan mengatakan hal-hal yang benar. Dia akan mengatakan hal-hal yang baik. Dia akan mengatakan satu kebenaran yang real di dalam Alkitab sebagai satu kesatuan yang sempurna. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan agar menjadi seorang teladan perlu memiliki kemampuan juga, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melihat situasi-situasi tertentu ketika kita berbicara. Jangan sampai ketika kita berbicara itu menyinggung orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan tanpa kita sadar hal itu bisa membahayakan kita. Menjadi teladan adalah sesuatu hal yang paling krusial dalam hidup kita. Mengapa? Karena ketika kita pelayanan keluar, orang akan melihat kita, melihat dari setiap sisi yang kita miliki, dari perkataan kita yang terutama. Oleh sebab itu, perlu kita memiliki pengetahuan yang benar agar perkataan kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perkataan kita bisa orang nilai, dan nilainya mendapat nilai yang terbaik. Jangan sampai ketika kita berkata-kata dengan satu kebohongan. Karena kebohongan bisa membahayakan kita. Kebohongan bisa membawa kita kepada jurang yang lebih terjal. Kebohongan bisa membawa kita kepada maut. Karena ketika kita berbohong, bukan hanya kita saja yang berdosa, tetapi ketika orang berbicara tentang apa yang kita bicarakan dan itu bohong, itu juga bisa membinasakan, membuat dia berdosa. Oh saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya tentang hal itu saja. Kita dituntut apa? Kita dituntut dalam hal tingkah laku kita. Tingkah laku kita. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya di sini menggunakan anastrope. Jadi kata anastrope ini bisa saja dipakai untuk percakapan, artinya pembicaraan kita seperti yang saya jelaskan tadi, perkataan kita. Jadi perkataan kita juga menjadi satu penentu, menjadi satu sudut pandang yang penting. Bukan hanya dalam hal sikap kita, tetapi perkataan kita. Karena perkataan kita menentukan kualitas dari diri kita sendiri. Ucapan yang kita keluarkan adalah suatu kualitas yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam pengetahuan kita. Dan hal selanjutnya yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah mengenai kasih kita. Oh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kasih. Kasih adalah sesuatu hal yang
menjadi sudut pandang nomor pertama yang orang lihat. Apakah kita mengasihi atau tidak? Apakah dalam hati kita ada satu hal yang menggambarkan bahwa kita ini tidak mengasihi? Orang akan melihat bahwa sikap kita ini ketika kita melakukan sesuatu. Jadi Tuhan pernah menegur orang-orang yang mengasihi hanya sebatas mulut saja, tetapi tidak melakukannya. Dan Tuhan menuntut bahwa kasih yang sesungguhnya adalah suatu tindakan yang nyata dari bukti kasihnya itu. Jadi kasih adalah suatu perbuatan, suatu tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang itu punya kasih. Layaknya Tuhan Yesus ketika dia berkata, aku mengasihi seluruh dunia. Dia rela mati untuk menanggungkan segala dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa semua manusia. Bukan hanya dosa saya, tetapi dosa semua manusia. Dan itu teraplikasi, itu bisa didapatkan melalui seseorang percaya dan bertobat kepadanya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan yang sejati menuntut apa yang perlu, apa yang penting, yaitu dari sikap hati, perubahan pikiran. Itu suatu tuntutan yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Itulah bukti kasih yang sempurna, kasih yang berlandaskan suatu tindakan yang nyata. Jadi ketika seseorang berkata, aku mengasihimu, tetapi dia tidak melakukan sesuatu, dia hanya diam saja. Bahkan surat Yakobus berkata, ketika kamu bisa melakukannya tetapi kamu tidak melakukannya, itu kamu berdosa. Ini bukti nyata bahwa Alkitab sudah memberikan kita suatu kesatuan yang sempurna, bahwa ketika kita bisa melakukan hal itu tetapi kita tidak mau melakukannya, kita berdosa. Kasih adalah sesuatu hal yang krusial dalam hidup kita. Jadi ketika seseorang berkata kasih, tentu ada suatu tindakan di dalamnya. Ada begitu banyak orang yang berkata, aku mengasihimu. Bahkan ada ilustrasi yang berkata, demi kamu lautan api pun aku seberangi, begitu. Tetapi ketika lihat dia minum air kopi aja masih dicium. Apalagi menyeberangi lautan api. Ini satu hal yang konyol, ini satu hal yang tidak real, begitu. Tidak mungkin. Jadi kembali kepada teks kita pada kesempatan hari ini. Tentu seseorang yang memiliki kasih harus berlandaskan kebenaran. Karena tanpa kebenaran di dalamnya, kasih tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan itu adalah landasan kita. Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan sore hari ini. Bukan hanya itu saja. Kita melihat nasihat yang diberikan kepada Timotius, dan ini relevan untuk kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita sudah melihat dari tingkah laku kita, kita melihat dari kasih kita, dan sekarang kita mau melihat dari kesetiaan kita. Seseorang akan terlihat dia bisa setia atau tidak, itu waktu yang menjawab. Ketika dia diperhadapkan dengan suatu persoalan hidup, apakah dia mampu setia? Apakah dia mampu taat? Apakah dia mampu setia melayani Tuhannya? Ketika dia mengalami suatu duka cita, ketika dia mengalami berbagai pencobaan, apakah dia tetap mampu setia? Pertanyaan ini akan dipertanyakan kepada orang yang berkata, aku setia. Tetapi apakah dia mampu untuk melewati berbagai cobaan? Oke, di zona yang nyaman dia akan berkata, oh aku setia kepadamu. Aku setia kepada Tuhanku. Tetapi bagaimana ketika dia akan menghadapi sebuah persoalan yang sulit, dia menghadapi krisis yang sangat besar, dia menghadapi duka cita yang besar, apakah dia mampu setia? Oh, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus, dia hidup dengan begitu banyak penderitaan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, dicatatkan bagaimana begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mempertahankan imannya. Dia setia kepada Tuhan walaupun bertubi-tubi pencobaan datang, walaupun bertubi-tubi penderitaan yang menerpa dia, tetapi dia sadar bahwa yang dia layani adalah pribadi yang sanggup melepaskan dia dari berbagai cobaan yang ada. Oleh sebab itu saya ingin kita merenungkannya.
bahwa pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan yang biasa, yang Tuhan pasti akan mampukan kita untuk melewatinya. Karena ketika Tuhan memberikan suatu pencobaan kepada kita, Dia sadar, Dia tahu dari kemaha-tahuannya kita pasti bisa melewatinya. Itu Allah berbicara mengenai kesetiaan, dan sekarang berbicara mengenai kesucian. Jadi kalau kita lihat secara konteks, di sini sedang berbicara tentang moral, secara kesucian hidup. Ya, mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita 1 Petrus, surat Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Alkitab memberikan kita suatu penekanan bahwa kita perlu kudus seluruh hidup kita. Dan kekudusan ini kita dapatkan melalui kita sudah di dalam Yesus Kristus. Kekudusan ini kita bisa dapatkan ketika kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Kekudusan ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah diselamatkan. Kekudusan ini kita bisa dapatkan ketika kita sudah tidak mengalami berbagai hukuman dari Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama, dikatakan demikian, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, milikilah sikap ini. Milikilah sikap ini di dalam hidup kita. Milikilah beberapa hal ini yang menjadi dasar kepribadian yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai ketika kita pergi keluar atau pergi ke lapangan kita mendapatkan suatu sikap yang jauh dari kebenaran. Karena kita mau menjadi teladan yang benar. Karena di dalam kebenaran tidak ada sesuatu pun yang tidak benar. Karena sudah dinyatakan dalam Alkitab, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Sang kebenaran itu perlu kita pegang. Sang kebenaran itu perlu kita junjung tinggi, agar kehidupan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Demikian renungan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Mohon kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati kami, agar hidup kami dapat terus mengasihi Engkau, tetap setia kepadamu, agar di dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa menjadi teladan yang sempurna Tuhan. Di dalam kehidupan kami juga kami tetap menjunjung tinggi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorganya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Salam Maranatha.